Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwatil kiram, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di tempat yang mulia, yaitu di Baitun min Buyutillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam ketaatan dan mempertemukan kita kembali di jannah Allah Subhanahu wa taala kelak. Imam Al-Bukhari rahimahullah menuliskan satu riwayah dengan judul Tulul Amal, panjang angan-angan. Beliau sebelum menulis hadisnya di nomor 6417, berarti 6417, beliau mencantumkan beberapa ayat yang berkenaan dengan dua jenis aktivis, dua macam aktivis. Beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Siapa saja yang zuhziha 'anil nar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengartikan zuhziha itu dengan dufi'a anha bimasyaqqah wa syiddah, dijauhkan dari api neraka dengan sangat berat dan lelah. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang meninggalkan api neraka, dijauhkan dari an-nar, dia menjauhkan sesuatu yang sangat disukai oleh jiwanya, sehingga perlu sekali tenaga penuh dan upaya yang full untuk meninggalkan api neraka, sehingga dilambangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat zuhziha. Di akhirat pun digambarkan sebagai satu upaya yang sangat besar dan berat untuk meninggalkan api jahanam menuju udkhilal jannah, dimasukkan dia ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, dialah pemenang yang sesungguhnya, dialah orang yang sukses sebenarnya, dan dialah orang yang berbahagia sesungguhnya. Jadi hakikat kebahagiaan, hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita sudah dipastikan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kita ke dalam surga. Sebelum itu tidak ada satu yang namanya kesuksesan ataupun kebahagiaan. Fawal hayatud dunya illa mata'ul gurur, wa ma hayatul dunya illa mata'ul gurur. Tidak ada satupun hayatud dunya, semua bentuk kehidupan dunia, kecuali hanyalah satu kesenangan yang menipu. Beliau melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u." Biarkan mereka makan semau mereka, wa yatamatta'u, bersenang ria sesuai dengan kehendak mereka, wa yulhihimul amal, dan al-amal, angan-angan mereka telah menipu mereka, fasaufa ya'lamun, mereka suatu saat akan mengetahui apa hakikat dari apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Dua jenis aktivis waktu di dunia. Yang pertama adalah faman zuhziha 'anil nar, yang diselamatkan dari api neraka dan memasuki surga. Sedangkan aktivis kedua adalah aktivis yang ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal,
Silahkan mereka mau makan apa saja, silahkan mereka mau bersenang apa saja, silahkan angan-angan mereka memperpanjang hidup mereka, tapi fasaufa ya'lamun, mereka akan tahu balasan apa yang akan mereka terima nanti di akhirat. Sehingga beliau mencantumkan satu athar, yang athar ini memang disebut mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari. Mu'allaq artinya dihapus seluruh sanadnya. Disebutkan oleh beliau langsung dari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan secara utuh tentang kedua aktivis ini. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia akan berlalu menjauh dari kalian. Wartahalatil akhirah muqbilah. Akhirat berlalu akan mendatangi kalian. Walikulli wahidatim minhuma banun. Setiap dari keduanya, baik akhirah ataupun dunia, banun. Ma huwa banun? Apa itu banun? Putra-putra. Tapi yang dimaksud di sini adalah aktivis. Kenapa saya artikan aktivis? Karena di dalam bahasa Arab kata ibnun bisa diartikan orang yang himmahnya pada sesuatu. Himmah, tekad, semangatnya, kedekatannya, kecintaannya, dukungannya, perjuangannya ke arah yang dia disebutkan dalam banun itu. Artinya di sini setiap dunia ada banunnya. Setiap dunia ada aktivisnya, himmahnya dunia, bas. Selesai. Walikulli wahidatin minhuma. Begitu juga akhirah, ada banunnya, ada aktivisnya, himmahnya akhirah. Akrabnya dengan akhirah, cintanya dengan akhirah, senangnya dengan akhirah, perjuangannya untuk akhirah. Semuanya kulluha himmahnya akhirah. Ini yang dimaksud dengan walikulli wahidatin minhuma banu. Setiap kedua hal ini mempunyai banun, aktivis. Ya. Faqulu min abna'il akhirah. Jadilah kalian semua aktivis akhirat. Ini anjuran yang sangat kuat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dua khulafaur rasyidin yang lebih muda dibandingkan ketiga khalifah yang lain. Ya. Beliau mengatakan, wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi aktivis dunia. Jadilah aktivis akhirah, jangan jadi aktivis dunia. Himmah kalian harus di akhirah, bukan himmah di dunia. Aktivis itu kalau dalam bahasa akidahnya adalah al-wala wal bara'nya. Wala bara' mereka adanya di akhirat, bukan adanya untuk dunia. Apa itu wala wal bara'nya? Akrabnya dia kepada akhirat, bukan akrab dengan dunia. Hubbunya, cinta dan senangnya dia pada akhirat, bukan hubbu, cinta dan senang kepada dunia. Nusrahnya dia, dukungannya, perjuangannya dia untuk akhirat, bukan perjuangan untuk dunia. Itu yang disebut banun, aktivis. Silahkan pilih, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mau memilih apa? Abnaul akhirah atau abnaud dunia. Mau jadi aktivis akhirat atau mau menjadi aktivis dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melanjutkan, kenapa beliau menganjurkan hal yang besar itu? Fa innal yauma amalun wala hisab. Karena pada hari ini, yaitu ketika kita di dunia, hanyalah amal. Yang ada hanyalah amal, bukan hisab. Tidak ada perhitungan di sini. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti esok hari yang ada hanyalah hisab, bukanlah amal. Seorang ahli hukama, ahli hakim, ahli bijaksana, bijak bestari bahasa kita dahulu, melanjutkan dalam
menyampaikan pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, mengatakan ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah. Fa'ajabun. Beliau ingin menggambarkan realita yang ada di masa beliau. Ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah. Dunia meninggalkan kita, akhirat mendatangi kita. Fa'ajabun, sungguh aneh, lima yuqbilu alal mudbirah, orang yang sangat mengejar mudbirah, yang meninggalkannya. Wa yudbiru anil muqbilah, bahkan dia menyingkirkan yang mendatanginya. Yang mendatanginya disingkirkan, yang menjauhinya malah dikejar. Tambah kita mengejar waktu untuk dunia, tambah habis waktu dunia untuk kita. Tapi tambah mengejar akhirat, seharusnya tambah dekat kita menikmati kebahagiaan. Begitu bukan? Karena kalau kita kejar dunia, yang kita kejar itu akan habis di belakang kita. 400, 500, 600 tahun kalau mau sadis gitu ya. Umur kita mencapai 400-500 tahun. 10 tahun dilewati berarti tinggal 490 tahun. 100 tahun dilewati tinggal berapa? 300 tahun. Akan hilang, akan kita tinggalkan. Tapi justru fa'ajabun lima yukbil. Sungguh aneh kalau ada orang yang malah mengejar yang dia tinggalkan, tetapi malah membelakangi apa yang datang kepadanya. Ini keanehan dari seorang hakim ahli bijak bestari di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Untuk itu pesan ini harus menjadi perhatian kita, harus menjadi himmah kita, bahwa jadilah kita abnaul akhirah, aktivis akhirat. Cinta kita kepada akhirat, akrab kita kepada akhirat, pembelaan dan perjuangan kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Berlabel apapun, aktivitas apapun, ketika kita menjadi abnaul akhirah, maka kita simpan apa yang kita lakukan itu untuk yang namanya akhirat, bukan untuk dunia. Walaupun berlabel agama, tapi ketika himmahnya adalah dunia, maka dia akan lenyap menjadi abnaud dunia, aktivis dunia. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana ciri utama dari seorang aktivis akhirat, dan apa yang akan kita lakukan untuk menjadi aktivis akhirat? Sebuah hadis yang sering sekali kita perdengarkan kepada diri kita dan semua teman-teman dalam kajian. Hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Di dalam Imam Muslim, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada dua riwayat, yang satu tidak dianggap sahih, tetapi para ulama menyatakan hadis ini hasan. Sebab Imam At-Tirmidzi rahimahullah pun mengatakan hadis ini gharib, ya. Hadis ini gharib. Biasanya kalau Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadis gharib, itu umumnya dhaif, gitu ya. Tapi kalau gharib hasan, umumnya adalah hasan derajatnya. Beliau mengatakan hadis ini gharib. Apa hadis yang dikemukakan oleh beliau? Abdullah bin Amr, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani. Ada dua karakter, dua sifat, dua aktivitas. Man kana fihi katabahullahu syakiran wa sabira. Siapa yang dua aktivitas ini ada pada diri seseorang, maka dia akan dicatat menjadi orang yang penyabar, orang yang bersyukur dan penyabar. Dua sifat mulia yang hanya dimiliki oleh amrul mukmin, oleh seorang mukmin sejati, adalah dua ini, syukur wa sabar. Ajaban li amril mukmin.
menakjubkan seluruh urusan orang mukmin. Artinya orang mukmin hakiki hanya mempunyai dua putaran sifat ini. Ya syukur, ya sabar. Dapat nikmat yang indah buat dirinya, syakara. Dia ungkapkan dengan lisannya. Dia memuji Tuhannya yang memberikan nikmat padanya. Dia berikan untuk Allah Azza wa Jalla apa yang menjadi keridhaannya dari nikmat yang diberikan kepadanya, walaupun hanya dengan satu kata, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika diberi ujian musibah yang tidak mengenakan dirinya, sabara, dia sabar. Itu pun baik buat dirinya, bukan yang tidak baik untuk dirinya. Walaupun diberi ujian adalah sebuah kebaikan untuk dirinya. Sabara, dia sabar. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dua karakter dan sifat ini ada pada diri dia, pada diri seseorang, maka dia akan dicatat menjadi orang yang penyabar sekaligus orang yang bersyukur. Dua sifat dimilikinya langsung pada dirinya, kalau ada dua karakter ini pada dirinya. Apa itu? Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allah syakiran wala sabira. Ini hanya kelanjutannya. Siapa yang dua karakter ini tidak ada pada dirinya, maka dia tidak dicatat menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Apa yang pertama? Pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran wa sabira. Siapa yang memandang agamanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dari dirinya, lalu dia tidak mengikuti, mencermati, lalu melakukan apa yang lebih tinggi dari orang itu, mengejar, berlomba dengan dia, faqtada bihi. Itulah orang yang dicatat syakiran wa sabira. Inilah yang disebut sebagai aktivis akhirat, muslim mukmin sejati. Memandang dalam agamanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, bukan kepada orang yang lebih bawah derajatnya. Nanti kita akan contohkan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjadi aktivis-aktivis akhirat berdasarkan hadis ini. Kalau dalam masalah agama, dia tidak akan memandang yang lebih rendah, tapi yang lebih tinggi. Berapa infaknya dia? Sekian, saya harus lebih. Ini ada yang berebut surga, ya. Ini berebut surga, bukan berebut jabatan, bukan. Enggak berebut menjadi wali kota, enggak berebut menjadi bupati, enggak berebut jadi PNS gitu, enggak. Ya. Kalau kita sudah menjadi aktivis, pengen jadi aktivus. Jadi besar sekali. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh menjadi pekerja, ya. Ini hanya menggambarkan di mana himmahnya, di mana jiwa kita, gitu ya. Aktivis. Lalu dikatakan, dan ketika dia memandang dalam dunianya ila man huwa asfalahu, kepada yang lebih rendah. Kalau dia memandang dunianya, dia memandang kepada yang lebih rendah dari dirinya, bukan yang lebih tinggi. Ya, dengan begitu seperti yang di hadis Imam Muslim diriwayatkan bahwa unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah, pandanglah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, jangan memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sehingga hal itu akan mendorong kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kalau melihat orang kaya, hati kita gelisah. Kalau melihat orang yang sering berpesta pora, hati kita sedih. Kenapa? Bukan karena mereka terjerembab dalam
dalam? Bukan. Tapi kenapa bukan saya yang dapat itu? Kenapa bukan saya yang dapat itu? Kenapa bukan saya yang berdiri di situ? Kenapa bukan saya yang ada di situ? Itulah kesedihan kita. Tetapi kesedihan abnaul akhirah, kesedihan anak-anak akhirah, kesedihan para aktivis akhirah adalah sedih karena mereka tidak menikmati kebahagiaan seperti yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Semuanya untuk akhirah. Begitu. Itu yang gambarkan berbeda. Jadi orang yang abnaul akhirah adalah ikut berlomba di dalam mengejar akhirah. Perlombaan mengejar akhirah. Ini yang menjadi perhatian. Aktivis akhirah adalah orang yang berlomba mengejar akhirah. Karena dia selalu memandang orang yang lebih kuat darinya dibandingkan dirinya dalam akhirat. Bukan dalam dunia. Suatu peristiwa besar terjadi yang tidak banyak dilihat oleh banyak orang, tapi dikisahkan dalam sejarah tinta emas sejarah Islam. Kisah seorang sahabat, Khaisamah ibnul Harith. Diceritakan belum nih oleh Ustaz Darman? Sudah? Belum. Al-Khaisamah ibnul Harith dengan putranya Sa'ad ibnu Khaisamah. Khaisamah ibnul Harith dengan putranya Sa'ad ibnu Khaisamah. Keduanya mendapatkan perintah kewajiban untuk perang Badar. Tetapi salah satunya yang harus ikut, tidak boleh dua-duanya. Sang ayah berkata kepada putranya, saking cintanya dia kepada akhirat, ya bunai, ta'lamu annahu laysa ma'an nisa'i may yahmihunna wa uridu an tabqa ma'ahunna. Wahai putraku, tahukah kau bahwa di kota Madinah kita meninggalkan wanita-wanita yang harus ada yang menjaga mereka. Aku ingin engkaulah yang menjaga mereka. Kenapa? Kau lebih kuat, lebih muda. Jadi biarkan aku ikut jihad, kau tinggal di kota Madinah, jagalah wanita-wanita itu. Apa jawaban sang putra? Kalau kita mungkin, ya deh, biar mati duluan babe. Biar wafat duluan si babe ya. Dapat balik. Apa jawaban sang putra? Wallahi ya abatah, demi Allah wahai ayahku, la ajlisu ma'a haula'in nisa. Aku enggak akan mau duduk untuk menjaga wanita-wanita itu. Kenapa? Lin nisa'i rabbun yahmihinna. Wanita-wanita itu ada Tuhannya yang memelihara mereka, menjaga mereka. Wallahi ma fid dunya syai'un tatma'u bihi nafsi dunaka. Kau tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang paling aku hargai dan aku junjung tinggi kecuali dirimu. Tetapi wallahi law kana ghairal jannah, demi Allah, kalau bukan karena surga ya abadah, la athartuka bihi. Kalau bukan karena surga, aku akan ngalah denganmu. La ilaha illallah. Kedua-duanya ingin mati, saling mengejar supaya dapat mati. Ketika diwajibkan syahid jihad di dalam Islam, yang mereka kejar adalah jannah. Ini abnaul akhirah, putra akhirah, berlomba keduanya. Yang satu ingin jihad, yang satu ingin jihad. Yang mana yang jaga? Nggak ada yang jaga wanita itu. Tapi sang putra menjawab dengan sangat tegas, walin nisa'i rabbun yahmihunna. Wanita-wanita itu mempunyai Tuhannya yang akan menjaga mereka. Biar mereka kita tinggalkan, Allah pasti akan menjaga mereka. Setelah itu terdengarlah wafat sang putra. Wafat sang putra syahid fi sabilillah
di dalam jihad fisabilillah sang putra wafat. Lalu sang ayah yang tadi akhirnya kalah dalam perlombaan. Kenapa? Karena tidak berhasil merayu sang putra untuk mendahului dirinya dibandingkan putranya. Dia mengatakan, wallahi laqad kana Sa'dun aqala minni. Sungguh benar Sa'ad itu lebih cerdik dariku. Awah laqad faza bihaduni. Sungguh dia telah memenangkan pertandingan denganku. Wallahi laqad ra'aituhul bariha fil manami yasrau fi anharil jannah. Semalam aku bermimpi melihat dia sedang berenang di sungai-sungai surga. Wallahi, sudah terlihat di sungai-sungai surga berenang, menikmati keindahan dan kebahagiaan surga. Dia telah mengalahkan aku sang ayah. Wasimaruha wa yaqulu abata. Dia sudah memakan buah-buah surga sambil berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, al-haqqu bina. Kita berada dalam kebenaran. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Aku sudah menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku. Hari ini aku sudah menikmati kebahagiaan surga. Berenang di sungai-sungai surga, menikmati buah-buah surga yang tidak didapatkan oleh sang ayah waktu dia tidak jihad fisabilillah. Para perlombaan yang ikut perlombaan dalam akhirat. Dua, orang yang siap mengorbankan apapun demi akhirat. Berbeda mungkin dengan kita. Untuk itu perlu renungan dalam diri kita. Di mana kita? Sedang apa kita? Ya. Mungkin kita akan bertanya-tanya, ya Rabbi, aku miskin, tak punya harta. Tapi bukankah Khaisamah dan Sa'ad tidak meminta harta dari Nabi untuk jihad fisabilillah? Justru dialah yang mengorbankan hartanya untuk jihad fisabilillah. Ya Rabbi, aku tinggalkan istriku di rumah. Ya. Bukankah Sa'ad dan ayahnya juga meninggalkan wanita-wanita Madinah yang sampai dikatakan Rabbun yahmihinna? Mungkin kita juga akan berkata, ya Rabbi, aku nggak bisa melihat putra-putriku dalam keadaan miskin dan tidak memiliki apa-apa. Bukankah Sa'ad tidak mempunyai kekayaan seperti ayahnya juga? Sama keduanya, tidak memiliki kelebihan apapun. Tetapi dia mengorbankan hartanya untuk fisabilillahi azza wa jalla. Ini orang yang berlomba dalam akhirat. Untuk itu, sebuah nasihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan fastabiqul khairat, perintah istibaq, berlomba dalam kebaikan. Al khairat, semua jenis kebaikan diperintahkan untuk istibaq, berlomba. Apa nasihat yang digambarkan tentang istibaq oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya? Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan yang namanya istibaq, berlomba itu mempunyai 4 kriteria. Kalau Anda dikatakan istibaq, berlomba, apalagi ini berlomba akhirat, maka Anda harus memiliki 4 kriteria ini. Yang pertama adalah fi'luha, Anda kerjakan perlombaan yang Anda lakukan. Ikut serta dalam perlombaan. Kalau tidak ikut serta, maka tidak dikatakan ikut perlombaan. Ikut perlombaan akhirat. Ayo, saling bersama-sama. Istibaq fi'luha, kerjakan. Ikut serta dalam perlombaan. Yang kedua adalah takmiluha, menyempurnakan upaya kita dalam memenangkan perlombaan. Waktu kita mau berlomba, kita sempurnakan dulu apa yang harus dibutuhkan dalam perlombaan itu. Takmil, sempurnakan. Bukan asal. Bukan asal. Ikut kita dalam daurah-daurah syar'iyyah. Ikut kita dalam kajian-kajian ilmiah. Ikut kita dalam panduan-panduan dakwah. Ikut kita dalam pemikiran-pemikiran dakwah. Itu merupakan gambaran bahwa kita berupaya untuk takmil, menyempurnakan setiap saat dari upaya-upaya kita menjadi abnaul akhirah. Yang kedua. Yang ketiga adalah
iqa'uha ala akmalil ahwal. Mengerjakannya, mewujudkannya dengan sepul-pul kerjaan. Bukan pokoknya asal jadi. Sudah dirapatkan, sudah disempurnakan, dikerjakannya asal jadi. Tidak bisa. Ini tidak akan istibak, tidak akan menang dalam perlombaan. Ya. Untuk memenangkan perlombaan kita harus mengerjakannya, ikut serta. Yang kedua, kita harus menyempurnakan pemikirannya. Yang ketiga, kita harus wujudkan dengan sekuat mungkin dan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah wal mubadarah ilaiha. Kejar paling tercepat, ya. Kejar dengan penuh kecepatan tenaga. Begitu. Jangan kayak kura-kura. Iya, jangan pada kura-kura. Walaupun ada kisah kura-kura sama kancil, kancil yang kalah. Ini karena kancilnya yang bodoh, bukan karena kura-kuranya yang pinter. Ya, bukan. Jadi jangan tertipu oleh masalah kancil dan kura-kura. Kita bukan kancil dan kura-kura. Kita adalah manusia, abna'u huma. Terserah mau pilih yang mana, abna'ul akhirah atau abna'ud dunia. Bukankah kita bisa melihat di sekeliling kita banyak yang mengejar dunia besar-besaran, menjadi aktivis dunia tanpa sedikit pun mereka berpikir tentang hal yang disebut akhir. Hanya ada yang menjadi pembersih lingkungan. Bayangkan semangat sekali membersihkan lingkungan. Wallah, tidak tahu apa benar bahwa ketika membersihkan lingkungan ada satu iklan di televisi. Seorang anak, iklannya ini iklan minuman kalau tidak salah atau apa, saya lupa. Pokoknya ada iklan. Seorang anak itu datang ke sebuah sungai. Di sungai itu dia membayangkan, udah kotor sekali sungai itu. Dia bayangkan seandainya aku hidup di suatu saat nanti dengan lingkungan yang bersih, dengan air yang bersih. Akhirnya dia berkotor-kotor, dia mengambil kotoran-kotoran atau sampah-sampah dari sungai, dimasukkannya ke dalam plastik dan lain sebagainya, lalu dibuang oleh dia sehingga sungai itu bersih. Bayangkan oleh kita, hanya untuk sungai yang bersih, seorang sampai mengorbankan kotor-kotor dirinya pun siap, sang anak pun dididik untuk menjadi aktivis lingkungan. Masakan kita tidak seperti itu? Yang kita sudah tahu tentang surga, jannah wan nar. Mudah-mudahan kita tidak seperti yang saya sering gambarkan, seperti para ulama sampaikan, ininya lebih dekat daripada gedungnya, gitu ya. Ininya lebih dekat. Setiap hari disampaikan tentang akhirat. Bayangkan di BC ada jannah wan nar ya. Jannah wan nar, jannah wan nar, jannah wan nar, jannah wan nar, di mana hati kita, di mana? Ya, jannah wan narnya udah lengkap itu. Ya, lengkap sekali. Sudah disusun sedemikian rupa, singkat, padat gitu kan, sampai dalil-dalilnya juga nggak sempat untuk dipenuhi detail di dalamnya. Dari mulai bidadarinya sampai kepada buah-buahnya, sampai kepada ikan yang dimakan oleh penghuni surga, semuanya lengkap. Tapi ketika ininya lebih dekat, walaupun kecil, akan hilang semua itu. Ya, akan hilang. Untuk itu jadilah para abnaul akhirah. Yang terakhir saya ingin menyampaikan pesan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mutaffifin. Yang hafal semua insyaallah taala. Ya. Suratul Mutaffifin. Di dalam surah Al-Mutaffifin ada satu kisah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Di dalam ayatnya begini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang albirru, orang-orang yang menang dalam kebaikan, para pemenang surga, para pemenang akhirat, lafi na'im, berada dalam kenikmatan kebahagiaan, alal araiki yanzurun, di dipan-dipan kemewahan penuh permadani, mereka duduk-duduk sambil yanzurun, memandang keindahan surga dengan kerajaannya. Satu orang penghuni surga memiliki satu kerajaan seluas langit dan bumi, ditambah dengan 10 bentuk kerajaan yang seperti langit dan bumi. Yanzurun,
dia pandang dengan sangat bahagianya karena dia adalah raja di saat dia di surga mendapatkan para wildanum mukhalladun, para pelayan-pelayan yang sangat indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muda belia, menyediakan apa saja kebutuhan sang raja. Siapa sang raja? Al-abrar, orang yang menang dalam kebaikan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat, engkau ketahui wajah-wajah mereka penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Yusqawna mir rahikim makhtum. Dituangkan untuk mereka minuman-minuman dari khamar yang dulu dilarang dan mereka tidak meminumnya karena hanya ingin mengharap ridho Allah dan mengejar kebaikan yang ditempuh oleh siapapun. Rayuan yang sangat hebat di muka bumi, minuman yang sangat menyenangkan dan membuat orang pelai, tapi dia tinggalkan tarokahu lillahi azza wa jalla, dia tinggalkan karena mencari ridho Allah. Dia dapatkan waktu di surga, khitamuhu misk, ditutup masih dengan minyak misk yang harumnya dicium dalam waktu 50.000 tahun. Sudah bisa dihirup haromannya 50.000 tahun al-misk. Penutupnya waktu dibuka, dihirup begitu indah dan langsung membuat jiwa bahagia. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah seharusnya para pelomba ikut serta dalam perlombaan dan memenangkan perlombaan itu. Jadi kalau mau menjadi orang yang benar-benar mukmin, ikut sertalah dalam falyatanafasil mutanafisun, berlomba dalam mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, falidzalika falyatanafas wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Beliau mengatakan kisah ini sungguh sangat tepat dengan ayat ini, hampir benar-benar seperti yang dikisahkan dalam ayat ini. Ada dua orang teman akrab waktu di dunia. Kalau di kajian tafsir, kalau nggak salah di Al-Marhamah saya pernah sampaikan ayat ini. Mudah-mudahan masih ingat yang ikut kajian di Al-Marhamah. Walaupun nggak ingat, diingetin lagi deh ya. Kisah dua orang sahabat dekat, bahkan mereka syarikain, mempunyai saham usaha bersama, CP, PT. Keduanya menanamkan saham, tetapi keduanya juga bekerja. Sayangnya temannya yang satu tidak mempunyai keahlian kerja yang seperti diinginkan oleh temannya yang lain. Sehingga dalam waktu beberapa lama temannya yang mempunyai kekuatan kerja dan inovasi-inovasi kerja merasa agak risih memiliki teman yang tidak mempunyai keahlian walaupun mempunyai modal. Karena yang bekerja keras adalah yang punya keahlian ini. Lalu bilang kepada yang mempunyai keahlian dunia ini, maaf kawanku, walaupun aku tahu kita mempunyai saham dalam PT ini, perusahaan ini, tapi karena engkau tidak mempunyai keahlian khusus dalam yang kita bidangi, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita berpisah dalam pemberian saham. Saya kembalikan saham Anda dan silahkan Anda mencari pekerjaan lain. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Oke? Yang mempunyai pekerjaan dan modal yang sangat kuat ini menjadi orang yang sukses dan kaya. Suatu hari yang sukses dan kaya ini membeli satu rumah peninggalan seorang pejabat di kota itu yang mewah luar biasa. Diundanglah teman yang tadi ditinggalkannya. Siapa? Yang tidak punya keahlian dunia. Dipanggil sang teman itu. Ayo, aku undang kamu untuk datang ke rumahku yang baru. Kalau kita kan ikut tahlilan ya. Untuk rumah baru maksudnya. Supaya pada tahu bahwa kita punya rumah baru. Datang. Makan, setelah makan dibilang, tahukah engkau wahai tawanku, aku beli rumah ini dengan 1.000 dinar. Berapa? 1.000 dinar.
Rumah ini peninggalan pejabat, sehingga memang bagus sekali. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Indah sekali. Bagus sekali. Hanya itu jawabannya. Bayangkan, tidak ada satupun komentar lain kecuali ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Si temannya ini berharap jawaban yang lebih dari itu. Apa jawaban yang lebih dari itu? Memuji dia, kamu orang sukses, Masya Allah, luar biasa, kamu memang orang hebat, saya nggak bisa seperti kamu. Begitu yang dia inginkan. Tapi jawabannya cuma satu, ma ahsanaha, bagus sekali. Keluar dia. Sebelum dia sampai rumah, dia berdoa kepada Allah. Allahumma, ya Allah. Bukan kayak kita ya, kita iri. Ya Allah, dapetin kayak saya seperti dia gitu. Nggak, dia Allahumma inna sahibi ibta'a hadhihi dar bi alfi dinar. Kawanku telah membeli rumah ini 1000 dinar. Wa inni as'aluka daran min duaril jannah. Aku hanya minta satu istana nanti di surga. Fatasaddaqa bi alfi dinar. Dia pun bersedekah 1000 dinar. Tadi membeli rumah 1000 dinar. Dia tidak iri membeli 1000 dinar, tapi dia justru infakkan 1000 dinar untuk mengalahkan dia mendapatkan istana surga. La ilaha illallah. Di mana kita? Wallahu a'lam. Tapi kita berusaha, betul nggak? Kita berusaha sekuat tenaga apapun yang kita bisa, walaupun tertatih-tatih, ya. Walaupun seorang pembaca Al-Quran tertatih-tatih dengan bahasa dengan bacaan yang sangat jelek, bahasa kotornya, iya nggak? La ilah. Tetap dia adalah aktivis yang sangat hebat, luar biasa. Aktivis yang luar biasa. Kalau dia memang benar-benar ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya tata'ata. Bagaimana dengan kita? Ini yang pertama. Summa makasa masyaallahu ayyam kusa. Berlalu beberapa waktu tanpa cerita. Beberapa waktu kemudian cerita mulai bergulir kembali. Innahu tazawwaja bi imra'atin hurin 'ain bi alfi dinar. Laki-laki yang sukses ini menikahi seorang wanita cantik jelita, bidadari surga, bukan bidadari dunia yang masih ingusan dan belekan. Iya, kalau mau ngelihat hakikatnya, kita kan cerita hakikatnya gitu ya. Belekan, walaupun hurunin, tapi di dunia, bidadari dunia. 1000 dinar, ngundang temannya yang kurang beruntung. Diundanglah dia menghadiri pernikahannya. Dia bercerita kepada temannya agar dipujinya dia menjadi orang sukses. Wahai kawanku, aku menikahi wanita tercantik di kota ini dengan mahar 1000 dinar. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Sama aja jawabannya. Indah sekali, Masya Allah. Udah. Setelah keluar, falamman kasara faqala ya Rabbi. Selesai itu, dia keluar, ya Rabbi, wahai Tuanku, inna sahibi tazawwaja bi imra'atin bi alfi dinarin. Dia menikahi seorang wanita 1000 dinar. Apa yang dia minta? Wa inni as'aluka imra'atan minal huril 'ain. Aku hanya minta satu saja bidadari surga nanti. Enggak usah bidadari dunia, satu bidadari surga. Lalu apa yang dia beli? Fatasaddaqa bi alfi dinar, bersedekah 1000 dinar. Tadi sudah 1000 dinar, sekarang 1000 dinar lagi. Yang kedua, berlalu beberapa waktu. Hari terakhir dari kehidupan kedua sahabat ini. Ini kisah terakhir dari kehidupan dua sahabat ini. Summa ishtara bustanaini bi alfi dinar.
Kawannya yang sukses ini membeli sebuah bidang kebun yang sangat penuh dengan kebun-kebun kurma, pohon-pohon kurma. Dengan bi'alpai dinarin, 2 dinar. Lebih banyak nih. Kenapa? Karena tadi sudah beli rumah 1000 dinar, sedangkan yang kedua beli mengawini perempuan istrinya menjadi 1000 dinar, kan 2000 dinar tuh. Iya, dan dia beli 2 buah kebun 2000 dinar. Dia ajak temannya berkeliling ke kebunnya untuk menunjukkan kesuksesan sang teman sejatinya. Wahai kawanku, aku beli 2 kebun ini penuh dengan pohon-pohon kurma yang akan aku belanjakan atau jual belikan untuk kepentingan kehidupanku. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya? Ma ahsanaha. Subhanallah, ma ahsanaha. Alangkah indahnya. Thumma innal malak atahuma fatawaffahuma. Kisah akhir, malaikat mendatangi keduanya, diwafatkanlah keduanya. Keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu diwafatkan keduanya, temannya yang bersedekah 1000 dinar, 1000 dinar, 2000 dinar dibawa oleh malaikat secepat kilat menuju suatu istana yang sangat indah luar biasa. Sang teman yang bersedekah ini bertanya kepada malaikat, untuk siapa ini? Hendak dibawa kemana aku? Rumah siapa ini? Istana siapa ini? Apa jawabannya? Fa'innahu dzaka. Jadi dia dihadapkan oleh malaikat sebuah istana besar dengan 2 kebun istana yang taman-taman yang begitu indah, 2 kebun yang sangat lebat dan sangat menakjubkan, dan para bidadari yang datang menyambutnya menyanyi dengan penuh seksi. Afwan bahasanya. Iya, terpaksa dibilang seperti ini supaya tertarik hati. Kalau tidak nggak pernah ngeh gitu ya. Betul nggak? Ya akui aja, kita sih masih kotor gitu bahasanya. Emang benar, kalau nggak diginikan hati kita masih tetap aja berat gitu. Susah bayanginnya hurun ini tuh. Ya, susah, benar-benar susah. Sampai kita mungkin harus berkeringat dingin supaya bisa ngeh dengan namanya hurun ain gitu. Baru ngelihat di jalan saja muka melesnang sudah berubah hurun innya. Ya, untuk itu ini besar luar biasa. Sang putra mutasaddiq abnaul akhirah bertanya, untuk siapa ini? Saya nggak pernah tahu ini. Istana yang megah luar biasa, 2 taman dan kebun yang sangat indah luar biasa, penuh dengan pohon-pohonan yang siap dia santap, dan yang istri-istri cantik, bidadari-bidadari yang dihadapkan untuknya menyambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Lalu dikatakan, ini adalah milikmu. Dia bilang, kapan aku memilikinya? Dulu waktu engkau di dunia sudah membelinya. Ingat kan waktu engkau dipanggil oleh temanmu membeli 1 istana, engkau mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kawanku telah membeli 1 istana. Aku hanya minta 1, berikanlah kepadaku. Aku hanya minta 1, berikanlah kepadaku 1 istana untukku nanti di surga. Ini sekarang dapat. Bukankah engkau diundang waktu dia nikah? Dia mengatakan kepadamu, aku menikahi seorang wanita dengan mahal 1000 dinar, dan engkau hanya mengatakan, ya Rabbi, aku hanya meminta hurun ain nanti di surga. Sekarang engkau dapatkan hari ini. Bukankah engkau diundang pula untuk melihat 2 kebun yang mewah luar biasa dari dirinya? Lalu engkau hanya mengatakan, ya Rabbi, aku hanya meminta 2 buah kebun nanti di surga. Kali ini Allah memberikannya. Silahkan engkau memasukinya dan engkau menjadi raja di dalamnya.
Wallahu alam. Inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul akhirah, cita-cita akhirah, semangat akhirah, senang sama akhirah, berjuang untuk akhirah, semuanya untuk akhirah. Mudah-mudahan walaupun ini tidak terungkap secara kuat dan besar untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini akan Allah tanamkan dalam jiwa kita menjadi tetesan-tetesan iman. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insya Allah suatu saat sebelum kita menutup kalam kita, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, kita menjadi mutasabiq, orang yang menang dalam perlombaan akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.